Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Mari sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, kita merenungkan sebagian firman Tuhan dari bacaan kita hari ini, Markus pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Berbicara tentang salib tentunya sangat tidak menyenangkan, karena salib itu tidak disukai banyak orang. Tetapi selama masih hidup, kita harus menyadari realita kehidupan yang kita jalani. Apalagi sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah pemberian diri dan hidup kepada Tuhan secara utuh. Salib dan penderitaan, bahkan kematian adalah jalan Yesus, bagian yang tidak bisa dihindari di dalam mengiring Tuhan. Itulah jalan kita, yaitu jalan salib. Alkitab tidak mengajarkan bahwa mengiring Tuhan itu selalu melewati jalan yang mulus, lancar, makmur, penuh berkat, tanpa penderitaan. Mengiring Tuhan itu tidak identik dengan kenyamanan, kemewahan, kekayaan, mukjizat, berkat, terobosan keuangan, dan lain-lain. Justru Alkitab itu mengajarkan bagaimana di dalam mengiring Tuhan itu kita harus menyangkal diri, penuh pengorbanan, dan memikul salib. Sangat berat tanggung jawab dan konsekuensi kita di dalam mengiring Tuhan, karena mengiring Tuhan yang benar bukan seperti yang diajarkan oleh konsep dunia. Penyangkalan diri adalah penguasaan diri dengan pertolongan Roh Kudus sebagai buah hidup orang percaya, dan mampu mengalahkan keinginan daging, belajar hidup cukup dalam rasa syukur, tidak hidup untuk memuaskan diri, tetapi rela berbagi dengan sesama. Memang tidak mudah untuk melakukannya, karena godaan dunia ini begitu banyak yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dan komitmen kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, kita yakin bahwa Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan, akan memampukan kita untuk kita sanggup menjalaninya. Yang kedua, memikul salib itu artinya memikul konsekuensi penderitaan dan penolakan apapun karena kehendak Tuhan, bukan karena dosa. Memikul salib itu penuh dengan penderitaan, karena kemungkinan di dalamnya itu kita mengalami tekanan, penganiayaan, dan ketidakadilan. Contoh antara lain, mungkin kita harus mengganti profesi pekerjaan kita karena profesi pekerjaan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Atau mungkin bahkan kita harus rela meninggalkan pekerjaan kita karena tempat di mana kita bekerja tidak memberikan damai sejahtera dan bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin juga kita dianiaya, dikucilkan oleh lingkungan kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Mari melalui renungan pagi hari ini menegur setiap kita untuk merefleksi dan belajar bagaimana dengan kehidupan kita. Penyangkalan diri dan salib memang tidak mudah untuk kita lakukan, di mana hidup semakin susah, tantangan zaman semakin tidak mudah. Hari-hari yang akan kita lalui pun tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita tetap percaya, sekalipun kesulitan, tantangan itu menghadang hidup kita, dengan kekuatan dari Tuhan, kita dimampukan untuk melewatinya. Dan tentunya penghiburan dari Roh Kudus itulah yang juga menyanggupkan kita untuk kita sanggup melewati semua itu. Hingga pada akhir hidup kita nanti, kita kedapatan semua setia di hadapan Tuhan. Semoga renungan pagi hari ini memberikan pencerahan bahwa penyangkalan diri dan salib adalah hidup di dalam Kristus, untuk Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.